Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi umati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila ruwahi a'immatil arba'atil mujtahidin ashabil madahibil arba'ah muqallidin fid din wa ila arwah syuhada salihin sufiyatil muhaqqiqin asyarikil ardil magharibiha bahriha wa biladil hadrati syekh qutbi rabbani syekh Abdul Qadir Jalani hadrati syekh Hasan Asyadili hadrati syekh Badin Naqsyabandi hadrati syekh Yazid Al-Bustami hadrati syekh Madal Badawi hadrati syekh Al-Sakandari hadrati syekh Habib Abdullah Hasan Sulukil Muqaddam hadrati Hamid Ghazali syekh Ma'ruf Al-Karqi Abul Qasim Al-Jan Al-Hadrati Al-Dhulati Sah wali wali song ya Khalil Banggalan Syawasil Syekh Murasad Wahiyatul Karimi Marzuki Tahlan Wahi Makhrus Ali Marzuki Maksum Johari Yaji Mansur Ya Imam Ya Makhrus Wajah Masyaril Bari Al-Hadrati Hadrati Syekh Bahasim Asyari Bahwa Habasbullahi Bisri Samsuri Wa ila hadrati Bah Ihsan Jambas Al-Hadrati Mbah Yai Jazuli, Mbah Radan Abdul Fattah, Ya Khabir Sirat, Ya Luqman Hakim, Ya Mahfud, Ya Mustaqim, Ya Abdul Jalil Mustaqim, Ya Syarar Ibn Syafi' Abdul Rahman, Ya Lasadak Uman Hadra Jamil Ali, Ya Makhusan Al-Maqbur Fi Darullah, Mbah Syaruddin, Mbah Demiyati Sunan Guneng, Pangeran Benuh Nur Yahman, Mbah Hasan Mimbar, Mbah Mansur, Mbah Langkir, Sulihim, Mahfuruhim, Mbah Azwajin, Duriyati Manita Sabailihim, Mbah Hadrati, Jal Mu'alif Al-Kutub Alladzi alam Husain Syekh Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Aswani wa Syekh Abdullah bin Qasim Asy-Syafi'i wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jai wa usulihim furu'ihim wa azwajin dzurriyatihim man intasaba ilaihim adallah lina min barakatihim wa karamatihim syawadihim thumma al-hadrati jami' abaina khalatina wa min amadina amal baldah nakhusan laruh jadi janah sadwari minta maaf sulihim wa furihim wa azwajin dzurriyyatihim man intasun Allah maghfir lahum warhamhum wa'afil hadrati jami' man ta'ala lan hadara fi hadzal majlis hadratin nabi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyaikhihi amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu 'alal junub khamsatu asya. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong junub apa khamsatu asya lima pira-pira perkara ahaduha utawi salah sijine khamsyah iku as-sholatu salat fardhon iku fardhu anane salat au naflan utawa sunnah wathani utawi kang kaping pindho iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an ghairu mansukhit tilawah kang ora den nusah wacane ayatan iku saayat kana ana apa Qur'an au harfan utawa sak huruf sirron kelawan lirih au jahron utawa banter wa kharajalan kejaba bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an apa at-Tauratu kitab Taurat wal Injilu lan kitab Injil amma adzkarul Qur'an anapun utawi pira-pira zikire Qur'an iku fatahillu mongko halal apa adzkarul Qur'an labi kosti Qur'anin ora kelawan nejo Qur'an wasalisu tawi kang kaping telu wasalisu tawi kang kaping telu
iku masul mushafi demek mushaf, iku mashul mushafi demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, min babi aula saking bab kang luweh utama, warabi utawi kang kaping papat, warabi utawi kang kaping papat iku at-tawafu tawaf, fardhon iku fardu anane tawaf au naflan utawa sunnah, wal khamis utawi kang kaping 5 iku al-lubsu meneng, iku al-lubsu meneng fil masjidi ing dalem masjid, li junubin keduwe wong kang junub, muslimin kang Islam illa li daruratin angin krana darurat. Contone kaman kaya wong ikhtalama kang ngimpi metu mani sapa man, ikhtalama kang ngimpi metu mani sapa man fil masjid ing dalem masjid, wa ta'adzara lan dadi angel apa khurujuhu metune man, apa khurujuhu metune man minhu saking masjid, li khaufin krana wedi ala nafsihi ing atase awak dhewene, ala nafsihi ing atase awak dhewene man au malihi utawa bondone man. Amma uburul masjid anapun utawi liwat ing liwat ana masjid, maron hale mlaku, maron hale melaku bihi ing dalem masjid, min ghairi mukthin sangking tanpa meneng, fala yahrumu mongko ora haram apa ubur, bal wala yukrahu balik lan ora makruh apa ubur, fil ashahi miturut kaul ashah, wa taraddudul junubi utawi miter-mitere wong junub, mondar mandire ya kena, mondar mandire utawa miter-mitere wong junub fil masjid ing dalem masjid, iku bimanzilatil lubsi ngenggon-ngenggoni meneng, wa kharajalan kejaba, bil masjidi kelawan masjid apa al-madarisu pira-pira madrasah, waribatulan pira-pira pondokan. Tsumastatroda nuli nusuli gunem sapa al-musannifu kiai musannif, aidan halimaneh min ahkamil hadasi saking pira-pira hukume hadas al-akbar kang gedhe, ila ahkamil hadasi maring pira-pira hukume hadas asghar. Faqala nuli dawuh sapa musannif, wa yahrumu lan haram alal muhdisi ing atase wong kang hadas, hadasan kelawan hadas asghara kang cilik apa salah satu asya telu pira-pira perkara, as-sholatu rupane salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafilan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono mushaf, kharitatun utawi kantong, wa sundukun lan peti, fihi kang iku ing dalem kharitah wa sunduk, mushafun utawi mushaf, wa yahillu lan halal apa hamluhu nggawa mushaf, apa hamluhu nggawa mushaf, fi amtiatin ing dalem sertane pira-pira bondo, wa fi tafsirin lan ing dalem tafsir aksar kang luweh akeh, minal qur'ani tinimbang qur'ani, wa fi darahima lan ing dalem pira-pira dirham, wa dananira lan pira-pira dinar, wa khawatima naqshin
lan ali-ali kang den ukir ala kullin ing atase saben-saben suwiji minhuma saking dana nirwa khawatim apa Quran wala yumna ulan ora den cegah sapa al mumayyizu bocah kang tamyiz al muhtisu kang hadas min masi mushaf saking demek mushaf walau hin lan papan lidirasatin krana deres wa ta'allumin lan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu alal junub khamsatu asya. Haram bagi orang yang junub 5 perkara. Jadi haram bagi orang yang junub 5 perkara. Yang pertama as-sholat fardhon au naflan. Yang pertama yang diharamkan bagi orang junub adalah melakukan sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Au ma fi maknaha ka khutbatil jum'ah, atau yang semakna dengan sholat seperti khutbah Jumat. Jadi orang junub tidak boleh boten pareng khutbah Jumat. Termasuk lagi sujud tilawah wasyukri dan sujud syukur, ini juga tidak boleh. Yang pertama wathani qiraatul Quran. Yang kedua, larangan yang kedua bagi orang junub adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ghairu mansukhit tilawah, yang tidak dinusah bacaannya, Jadi membaca Quran yang tidak dinusah bacaannya. Ayatan kana au harfan, baik membacanya itu satu ayat atau meskipun hanya satu huruf. Kalau diniati membaca Quran tidak boleh biniyati kauniya Qur'anan. Sebab napa li annahu nawa maksiatan, meskipun satu huruf kalau niatnya membaca Quran itu niat maksiat, bagi orang junub tidak boleh meskipun satu huruf. Sirron au jahron, baik membaca Quran itu secara sirri ku gambarane napa bihaitsu yusmi'u nafsah, sekirane bacaan itu hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, orang lain tidak mendengar, dari dirinya sendiri yang mendengar, itu sirron. Au jahron, kalau napa banter keras, bihaitsu yusmi'u ghairah, sekira napa bacaan Quran tersebut bisa didengar orang lain. Itu tetap tidak boleh. Jadi bagi orang yang junub, yang kedua yang dilarang adalah membaca
Quran meskipun satu ayat atau satu huruf bahkan. Jika niatnya membaca Al-Quran itu tidak boleh. Kemudian wa kharaja bil Quran at-Taurat, mengecualikan dari dawuh Al-Quran adalah Taurat. Taurat, kitab Taurat, wal Injil, kalau dan kitab Injil. Al-Quran itu ada khususiyah. Kalau Taurat, Injil itu tidak ada keharaman membacanya meskipun dalam keadaan junub. Fala yahrumu al junub qiraatuhuma wala tukrahu aidan. Jadi kalau Taurat itu kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Sama-sama kitabnya Allah, cuman beda hukum. Kalau orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat membaca. Tapi kalau Taurat, Injil itu boleh membacanya, membaca Taurat, Injil meskipun bagi orang yang junub. Bahkan disebutnya wala tukrahu aidon, tidak makruh sama sekali. Jadi mengecualikan dari kitab suci Al-Quran adalah kitab Taurat dan Injil. Amma adhkarul Quran fatahillu la biqasdi Quran. Adapun zikir-zikirnya Quran, adapun zikir-zikirnya Quran itu halal dibaca la biqasdi Qur'anin, tidak niat membaca Al-Quran. Seperti nopo? Seperti lafadz bismillahirrahmanirrahim inda iradatil akli. Misalnya Arab budal ngaji muni bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu azkarul Quran, niatnya zikir tidak apa-apa meskipun bagi orang junub. Yang penting niatnya zikir, orang niat membaca Al-Quran. Atau ketika akan makan muni bismillahirrahmanirrahim. Arab ma'am bismillahirrahmanirrahim, ini juga boleh. Wanah wihi walhamdulillahi rabbil alamin minal faraq anil akli, atau mengucapkan alhamdulillah bar ma'am, setelah makan mengucapkan alhamdulillah, itu juga boleh, tidak haram kalau memang tujuannya adalah untuk zikir bukan untuk membaca Al-Quran. Kemudian seperti halnya mengucapkan lafadz subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun inda rukubid dabah. Seperti kalau kita akan naik kendaraan disunahkan membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ketika kita akan naik kendaraan. Itu kalau niatnya zikir tidak apa-apa. Niat qiraatil Quran tidak boleh bagi orang junub. Atau ketika kita mendengar ada orang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu niat kita zikir, tidak apa-apa. Yang penting meskipun innalillah itu huruf Quran, tetapi niatnya bukan membaca Quran tapi zikir, itu boleh. Kemudian wasalisu, yang nomor 3,
larangan bagi orang junub adalah mashul mushaf. Jadi menyentuh Al-Qur'an. Termasuk menyentuh Al-Qur'an wajil duhul mutasil. Menyentuh sampulnya Quran yang gandeng dengan Quran itu juga tidak boleh. Menyentuh sampulnya, tapi sampul yang mutasil, gandeng dengan Al-Qur'annya itu tidak boleh. Tidak boleh. Amal munfasil fa fi khilafun, kalau menyentuh napa niku sampulnya Quran yang sudah pisah, itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Fa inda Ibnu Hajar la yakhrumu masuhu, kalau menurut Imam Ibnu Hajar tidak haram untuk disentuh sampulnya Quran atau kantongnya Quran, tapi sing wis ora enek Qurane, sudah pisah dari Qurannya. Itu kalau menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya sudah bukan Quran, artinya orang junub tidak apa-apa menyentuhnya. Tetapi menurut Imam Romli yahrumu malam tanqati nisbatu anhu. Kalau menurut Imam Romli itu tetap tidak boleh selama nisbatnya kepada Quran itu belum hilang. Jadi termasuk intine menyentuh Quran yang nomor 3. Yang dilarang bagi orang junub adalah menyentuh Al-Quran. Nah, termasuk keharaman menyentuh Quran adalah menyentuh jilduhu, kulitnya Quran atau sampulnya Quran al-mutasil yang yang gandeng dengan Qurannya, itu tidak boleh. Wa hamluhu juga min babil aula. Lah kalau membawa Al-Qur'an bagaimana? Itu luweh-luweh, menyentuh saja ndak boleh apalagi membawa. Maka min babil aula, lebih ndak boleh lagi karepe ngono. Jadi wa hamluhu ay hamlul mushaf min babi aula. Li annahu a'dham minal massi fahuwa haramun bil qiyas qiyas aulawi. Jadi kalau membawa Al-Qur'an bagi orang junub kok membawa, wong menyentuh saja ndak boleh. Kalau membawa bagaimana? Ya qiyas aulawi, haram, ndak boleh. Karena apa? Karena membawa itu lebih berat hukumnya daripada menyentuh. Luweh ra oleh ngono lho intine. Warabiu yang nomor 4. Sing nomor 4, keharaman bagi orang junub at-tawaf fardhon au naflan. Tawaf baik tawaf fardu atau tawaf sunnah. Jadi tawaf baik fardu maupun sunnah. Contoh tawaf yang fardu napa? Tawaf yang wajib seperti tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf yang menjadi rukunnya haji. Wal wada, kemudian tawaf wada, tawaf perpisahan, itu termasuk wajib. Kemudian tawaf yang sunnah seperti tawaf kudum, tawaf baru datang, tawaf karena baru datang ke Mekah. Wal khamisu yang nomor 5 al-muksu fil masjid. Keharaman yang kelima adalah berdiam diri di dalam masjid. Jadi bagi orang junub berdiam diri di dalam masjid itu tidak diperbolehkan atau haram. Illa li daruratin, kecuali karena darurat. Lek darurat mboten napa-napa. Contoh darurat iki piye? Ngene, kaman ihtalama
fil masjid wa ta'adzara khuruju minhu. Nggih, seperti orang yang berada di dalam masjid, dia berada dalam masjid akhirnya keturun. Enek wong iktikaf neng jero masjid lalu keturun terus ngipi metu mani. Ketika dia iktikaf itu ketiduran terus mimpi keluar mani. Wa ta'adzara khuruju minhu, dia ndak bisa keluar. Kenapa ndak bisa keluar? Li ghalaqi abwabi, gambarane lawange dikancing saka njaba sehingga ndak iso metu. Nah, auli khaufin ala nafsihi au malihi au udwihi au manfaatihi, atau dia ndak bisa keluar karena takut terhadap dirinya. Kalau sampai nanti keluar mungkin akan di luar masjid ada perampok, di luar masjid ada orang jahat, begal, perampok. Kalau dia keluar masjid nanti akan membahayakan pada dirinya atau hartanya atau anggotanya. Akhirnya dia terpaksa berdiam diri di dalam masjid karena kalau keluar itu bahaya pada dirinya, pada hartanya dan seterusnya. Niku contoh atau gambaran napa? Gambaran darurat. Kalau darurat tubihul mahdzurat. Kalau darurat itu yang memperbolehkan apa yang haram, tubihul mahdzurat. Ngaten. Amma uburul masjid maron bihi min ghairi muksin fala yakhrumu wala yukra fil ashah. Adapun sekedar lewat di masjid, ubur bahasane, jadi enek bahasa ubur, enek bahasa muksu. Kalau muksu itu berdiam diri, jadi meneng neng jero masjid. Kalau al-ubur hanya sekedar lewat, itu hukumnya rapodo. Kalau sekedar lewat di dalam masjid, gambarane mung sekedar melaku tok mboten meneng, maka fala yahrumu, ndak haram, juga ndak makruh menurut qaul ashah. Tetapi lakinnau li ghairi gharadin khilaful aula, kalau ndak ada tujuan maka khilaful aula. Jadi intinya kalau sekedar lewat di masjid niku, dalam masjid sekedar lewat tidak berdiam diri maka tidak haram. Itu namanya al-ubur. Wa taraddudul junub fil masjid bimanzilatil lubsi. Adapun mondar-mandirnya orang yang junub di dalam masjid, jadi mondar-mandir di dalam masjid, mloka mlaku ning jero masjid bagi orang junub itu hukumnya seperti berdiam diri, bimanzilatil lubsi, seperti orang berdiam diri di dalam masjid. Pun maka hukumnya haram, tidak boleh. Wa kharaja bil masjid al madaris, mengecualikan dari tempat masjid adalah madrasah itu tempat belajar mengajar ilmu, itu ndak haram. Jadi berdiam diri di dalam madrasah itu ndak haram. Waribat, dan juga pondok, orang junub berdiam diri di dalam pondok itu juga tidak haram. Tsummastatroda al-musannif, tapi ada lagi yang mengartikan ribat teng mriki wahya buyutun muhayyaatun lisuknal fuqara. Jadi ada istilah lagi, kalau rumah yang dipersiapkan untuk
tempat tinggalnya orang-orang miskin, itu berada di situ bagaimana juga ndak apa-apa. Neng pondok ya ora apa-apa, sing penting bukan masjid, madrasah ya ora apa-apa, sing penting bukan masjid ataupun tempat bermukimnya orang-orang fakir, itu juga ndak apa-apa bagi orang junub. Sing ora oleh berdiam diri di dalam masjid. Sumastadroda al-musannif ay intakola aidon min ahkamil hadasil akbar ila hadasil asghar. Lalu musannif berpindah setelah menjelaskan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan hadas besar, beliau menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan hadas kecil. Beliau berkata, yahrumu alal muhdis hadasan asghar salah satu asya, haram bagi orang yang hadas kecil 3 perkara. Jadi haram bagi orang yang hadas kecil, hadas cilik niku napa? Randuwe wudu. Orang yang batal wudunya itu hadas kecil. Diharamkan bagi orang yang hadas kecil 3 perkara. 3 perkara niku napa? Dadi nek sampeyan ndak duwe wudu atau wudune batal, yang haram sampeyan lakukan 3 hal. Yang pertama salat bijanwi anwaiha, dengan semua jenis-jenis salat termasuk salat jenazah, itu juga ndak boleh, pendapat yang kuat. Ya. Kemudian yang kedua at-tawaf. Tawaf seperti halnya orang junub tadi, baik tawaf wajib atau tawaf sunnah, ndak boleh. Kalau ndak punya wudu ndak boleh. Terus yang nomor 3 masul mushaf, menyentuh Al-Qur'an atau membawanya juga ndak boleh. Ya, jadi membawanya ndak boleh. Jadi menyentuh Al-Qur'an atau membawa Al-Qur'an. Tapi kalau bi khilafi hamli hamilihi fala yahrumu mutlaqan inda romli. Tapi kalau ada orang membawa Al-Qur'an lalu kita menggendong orang tersebut bagaimana? Jadi misalnya ada orang membawa Al-Qur'an. Ada orang membawa Al-Qur'an lalu ada orang junub. Orang junub ini gotong orang yang membawa Al-Qur'an bagaimana? Itu termasuk hamli hamilihi, maka menurut Imam Romli tidak haram. Fala yahrumu mutlaqan inda Romli wa qala Ibnu Hajar fi tafsil. Jadi kalau Ibnu Hajar mengatakan ditafsil, diperinci sebagaimana dalam permasalahan Quran yang bersama dengan harta. Wa kadza kharitatun ay kaisun. Demikian pula diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Orang yang batal wudunya napa? Kharithah. Kharithah niku kantong, wasundukun dan peti, fihi ma mushafun yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Itu tidak boleh menyentuh kantong Al-Qur'an di napa? Adai tempat kantong atau peti khusus untuk Quran, maka menyentuh itu juga tidak boleh kalau di dalam kantong atau peti tersebut ada Al-Qur'annya. Ada Al-Qur'annya. Sunduk, peti. Fihi ma mushafun, tapi fa illam yakun fima fala yahrum masuha wala hamluha. Tapi kalau di dalam peti atau kantong yang biasanya ada Al-Qur'an itu kok Qur'ane ndek enek, ada kantong Qur'an cuman Qur'ane wis ora enek. Apakah kita menyentuh kantong itu haram? Tidak. Kalau sudah tidak ada Qur'annya di dalam kantong itu, maka menyentuh kantong itu tidak haram. Jadi harami apabila dalam kantong itu ada Al-Qur'annya.
Wa yahillu ay ma'al karoha hamluhu ail mushaf fi amti'atin. Yahilu halal, artinya boleh membawa Al-Quran yang berada bersama dengan barang-barang lain. Membawa Al-Quran bersama dengan harta benda yang berada di dalam atau berada dalam kitab tafsir yang jumlahnya lebih banyak daripada Qur'anipun. Jadi teng mriki enten dua bahasa, yahillu ma'al karoha cuman makruh. Napa hamluhu membawa mushaf fi amti'atin, mushaf atau Quran itu berada bersama dengan harta. Jadi misale Quran neng jero tas, neng tas sampean membawa di dalam tas, membawa tas, neng tasnya enek macem-macem, enek bukune, enek kelambine, terus enek Qur'ane. Quran di dalam tas, yang mana dalam tas itu banyak isinya, enek Quran, enek buku, enek kelambi, ya dah, enek duit. Maka membawa tas itu bagaimana? Boleh biqasdil mata, niatnya membawa barangi orang nggawa Qur'ane, utawa au bil itlaq, utawa niate mutlak sing penting aku nggawa tas, cuman ning jero tase enek sembarang barang, Quran, enek buku, enek kelambi, ya ta? Itu. Tapi falau qasada al musawwahda haruma alaih, kalau niatnya membawa tas itu hanya membawa Al-Quran, maka haram. Misalnya sampean duwe tas sekolah wile ya. Tas sekolah niku isine tas apa? Kelambi, duit, Quran, buku, teng mriku. Terus bagaimana hukum membawa tas tadi? Tafsil halal, boleh apabila niatnya membawa barangnya bukan Qur'annya, atau niatnya mutlak pokok nggawa tas ngono, oleh lek ngono. Tapi lek niate kok nggawa Qur'an itu baru haram. Nggih, falo qasada al musab wahda haruma alaih, lek niate mung nggawa Qur'an tok maka haram. Ngaten. Walau qasada al musal ma'al mata lam yahrum inda romli, tapi lek niate loro-lorone piye? Niate nggawa Quran tur nggawa bondo. Niate nggawa Quran tur nggawa bondo, lam yahrum inda romli, maka menurut Imam Romli ndak haram. Kalau menurut Ibnu Hajar dan Imam Khatib itu haram, yahrumu inda Ibnu Hajar wal Khatib. Pon. Wa yakfi al mata al wahid walau saghiran jiddan. Terus Quran bersama dengan barang itu meskipun barangnya mung cilik, teng mriki dicontohne kal ibrah seperti dom sitok. Utawa ning sampean nggawa tas, ning jero tas iki enek dhuwit 1000 repes karo Quran. Nah, niate sampean wis pokok nggawa dhuwit 1000 aku. Nah, dene ning jero enek Qurane ya ndak apa-apa. Itu ndak apa-apa, boleh itu. Atau mutlak, yang penting aku nggawa tas. Atau kalau menurut Imam Romli, bagaimana kalau niati nggawa loro-loro nih, yang nggawa niati tas itu isinya kan Quran karo nawa dhuwit 1000 misalnya, dhuwit 1000. Niate nggawa loro-loro nih, yang nggawa Quran, yang nggawa dhuwit. Lek ngono piye? Menurut Imam Romli ndak haram, boleh. Tapi lek menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Khatib itu haram. Mula sing aman kalau umpama pas kita membawa Quran yang di dalam tas contohnya, yang mana di samping Quran ada barang yang lain, niate pokok nggawa tas ngono ae. Nggih, nggawa tas ngono ae. Itu ndak apa-apa. Pun
Wa fi tafsirin aksar minal Qur'an ayakinan. Kemudian juga boleh membawa Al-Qur'an di dalam tafsir, yang mana tafsirnya lebih banyak secara yakin, lebih banyak daripada huruf Qur'annya. Ya, itu boleh. Wa fi darohim wa dananir wa khawatim nukisa ala kullin minhuma Qur'anun, atau di dalam dinar, dirham, cincin yang ada ukirannya Al-Qur'an, itu juga begitu. Ya. Itu juga tidak boleh. Jadi intinya membawa napa niku wa fi tafsir, yang boleh ya, wa fi darohim wa dananir wa khawatim nukisha ala kullin minhuma Qur'an li anal Qur'an lama lam yusad hunalid dirasa wal khif lam yajri alai ahkamuhu. Jadi termasuk yang boleh duit utawa dinar dirham utawa cincin yang diukir dengan kalimat Quran, tapi niatnya bukan untuk dirosah, niatnya bukan untuk belajar, tapi nggih tabaruk misalnya, ya. Iku ndak haram. Kenapa? Li'annal Quran lama lam yuksad huna lidirosah wal khifdi lam yajri ali ahkamuhu. Karena kalimat Quran atau huruf Al-Quran itu jika ditulis bukan tujuan untuk dirosah, untuk membaca, maka tidak berlaku hukum-hukumnya. Jadi misalnya enek cincin, enek ukirane Al-Quran, tapi niate ora tinggi dirosah, mungkin hanya sekedar tabaruk, lah itu ndak apa-apa. Itu hukumnya bukan hukum Quran, tapi tetap Asmaul A'dzam, ndak boleh dibawa ke WC dan seterusnya, tetap ndak boleh. Tapi kalau disentuh boleh. Seperti ada cincin tulisannya Muhammad Rasulullah, itu ndak boleh. Itu kalau orang batal wudhunya boleh menyentuh, tapi tulisan itu ndak boleh dibawa ke WC. Sampean duwe kelambi, kelambi ini nek tulisannya apa? Muhammad Rasulullah misalnya. Itu sampean batal wudhunya boleh apa ndak nyentuh? Boleh, tapi tulisan kelambi ini sampean sing enek tulisannya Muhammad Rasulullah itu ndak boleh sampean bawa ke WC, ndak boleh. Itu Asmaul A'dzam. Ya, Asmaul A'dzam, disentuh ndak batali, tapi ndak boleh dibawa ke WC. Kudu dibedakne. Kon. Wala yumnaul mumayyiz al muhtis min masi musafin walauhin lidirasatin wa ta'allumin. Seorang anak yang sudah tamyiz, anak sing wis tamyiz niku beneh. Ya. Tamyiz niku beneh gambarane iso istinja dhewe, iso maem dhewe dan seterusnya. Itu orang yang sudah tamyiz dan orang yang hadas, orang tamyiz sudah tamyiz deh, kemudian dia memiliki hadas. Jadi enek bocah cilik misalnya umurnya 5 tahun atau 6 tahun, itu sudah tamyiz. Ya, cuman dheweke mboten duwe wudu. Itu apabila dia menyentuh Al-Qur'an indal hajat untuk belajar, wis ndak apa-apa. Jangan dilarang. Jangan dilarang. Seperti halnya ketika dia datang untuk ke guru untuk belajar, ya tetap dianjurkan bagi orang yang tamyiz itu, meskipun umpama dia batal wudhunya wis kon ngetokne untuk tujuan lil hajat, untuk belajar itu, tapi ya tetap dianjurkan napa untuk wudhu, nggih.
Orang tamyiz loh ya, tamyiz belum balik. Jadi orang tamyiz seumur 6 tahun. Itu umur 6 tahun paling boten sing biasanya mau ngaji TPA atau ngaji Quran itu ya, itu ada pengecualian, ada rukhsah. Ketika dia butuh untuk menyentuh membawa Quran seperti kal ityan bihi lil muallim, seperti dia mendatangi seorang guru untuk belajar, wis umpama ora duwe wudu wis bene. Umpama ora duwe wudu bene, ngoten. Karena apa? Wadzalika limasyaqqati dawami tuhrihi, bagi orang yang tamyiz itu untuk suci terus sulit. Maka untuk tujuan belajar wis bene. Cuman ya guru yang baik kalau bisa kita tetap menganjurkan anak yang tamyiz tadi untuk wudu sebelum menyentuh Al-Qur'an. Nggih, muga-muga paringi ilmu sing barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zawjatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.